Juara Mujahidin Nusantara Sejati, Juara Mujahidin Indonesia Raya Sejati, Juara Mujahidin 10 November 45 Sejati, Juara Mujahidin Monumen Pes 45 Sejati. Al-Fatihah. Beliau ini memang saling, bukan mengenyampingkan saudara lain daripada Bung Tomo yang saya sebut tadi, tapi ketepaan paling akrab karo Pak Ditomo itu ya ibuku. Jadi ada sejarah khusus di masa menjelang 10 November meletus. Ini kita kompliti pisan. Iya. Jadi menjelang 10 November meletus, terus ono swara. Terus no, perjuanganmu aku sing ngembani. Wah, iki cerita mistik. Di balik menjelang 10 November sehubungan Bung Tomo yang tidak ada sejarah ini kalau saya nggak anaknya Suntari. Bahkan mungkin dulur kuliahnya mungkin ya gak sempat kerungu. Iya. Hanya penting didokumentasi. Kan mungkin di balik yang lain hanya tahu sekedar sejarahnya. Betul. Atau pas lagi perjuangan. Iya, itu. Di balik sebelumnya sampai koma namari mati suri berarti. Nah, kemudian zaman Jepang Cak Durasim gara-gara nyanyi ngidung kok sampai ngawiti mau bekupon omahe Doro melonipun tambah sengsara. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nang pasar Jember tuku bakwan 10 November iku hari pahlawan. Sego jagung dibungkus godhong jati. Nek awakmu kepo elo ono channel iki. Asik. Salam seruput. Monggo seruput sih, Pak. Tos. Tos sih. Iya. Tos, Pak. Tos sih. Nggih. Ya, tos. Nggih. Alhamdulillah. Niki kopi, niki teh. Kalau komplit saja ini. Nggih. Tapi kalau orang Sunda kan ini teh kopi. Ya, teteh. Alhamdulillah malam ini, pagi ini malah ini kita lagi di salah satu gedung cagar budaya. Tepatnya di mana ya nanti kita ulas. Lah di sampingin Cak Mus ini siapa? Mungkin akan kita ulas siapa beliau. Ini luar biasa ini. Beliau ini adalah salah satu nanti akan yang menjelaskan ada hubungannya sama jula-juli Cak Mus tadi. Oh, hari pahlawan. Nah, Assalamualaikum Mbak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Lanjut. Niki, Cak Mus, alhamdulillah bisa diberi kesempatan sama Pak Jainal malam ini bisa silaturahmi dengan kesibukan beliau. Lagi nyepi diganggu sama Cak Mus ini tadi. Ya, ngapunten. Ya, putu-putu jenengan ini, Mbak. Nah, ini saya panggil Mbak. Nah, ini, Mbak, sebelum Pak Jainal ini kita lanjut ngobrol, seyogyanya mungkin dikenalkan dulu, Pak, sama cucu-cucunya ini. Oh, jenengan terus pundi, Pak? Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak kenal. Saya lahir di kampung Dinoyo Gang Songo, mburini pabrik roti Paulus sing saiki dadi roti liya pionir takar lulusan. Oh nggih. Nah, cuman coere ya nang rumah sakit William Booth. Nah, mari ngono mau dijenengi waktu nang rumah sakit jeneng wiwitanku Rahman Karim. Rahman Karim. Nah, loro karo Asmaul Husna teko mau karo abah saya, bapakku tercinta. Akhirnya Jenale dicorek Rahmane dicorek dadi Zainal Karim. Pak Zainal Karim. Bapakku teko Monco, teko Kalimantan, dadi wong Banjar. Nah,
sing ana mambu-mambu turunan Jawa ya, toko Doho Kediri. Nah, sedangkan ibuku tercinta Raden Rara Suntari Ciptowijaya iku wong tuwane telu Jawa, siji wedok Madura. Sampang. Nggih. Jadi akhirnya melahirkan 10 anggota keluarga saya. Jadi saya yang paling bungsu nomor 10. Jadi ragil. Jadi gedeku yo Banjar, yo Jawa, yo Madura. Jadi suku-suku dari suku bangsa asli Indonesianya itu. Nek sing dari keturunan bangsa yang lain, nek toko sing bangsa Arab, dari ini beliau dari jalur ibunda saya tercinta, Bung Tomo iku ana turunane Arabe ku Ba'abud. Oh, Ba'abud nggih. Ya, nek Cina nih gedeku iki margae seniku Tan. Nek dirangkep ya nek ngarani ya kadang rada buyekno setan. Tapi itu malah dadi sambung mentel. Jadi 3 bangsa dan 3 suku bangsa asli pribumi, itulah genetika saya yang tampak Indonesia banget. Indonesia raya banget. Jadi makanya sedangkan ibuku lahir nang gone kampung sak daratan karo panggonan iki sing gak mari ngono tak jelasno. Nah, itu kampungnya jenenge Kampung Kebangsren. Kebangsren. Antarane jalan rayane Embong Malang karo Tunjungan. Nek Tunjungane didhisikno, Embong Malange di nomor 2 no, akhire tak sebut sawijining dina panggonan sing awake dhewe saiki ketemu tak arani Tempo. Tunjungan Embong Malang Pojok alias Poin. Nah, Tempo adalah merupakan menara lama daripada bangunan cagar budaya yang disebut Monumen Pes Perjuangan Surabaya atau MPPS. Secara keseluruhan disebut bangunan cagar budaya Jalan Tunjungan nomor 100. Nek menara tok iki disebut ndase, buntute iku sing digawe dodolan sepeda motor pas dempetan karo pasar gelap atau istilahnya sing satemene jenenge Pasar Tunjungan. Pasar Tunjungan. Nah, situ sih sampai kapanpun ya cagar budaya, meskipun bangunannya sempat berubah. Saiki sudah seperti yang sekarang ini. Jadi itu sejak zaman Belanda jenenge Pasar Tunjungan itu sampai akhirnya berubah sebutannya Pasar Gelap. Mbuh sing gelap dodolan ini apa peteng gak gate gawe lampu tak oblek ya karo remang-remang. Nah, iku wong sekitar kene, kampung-kampung ini ngarani Pasar Gelap. Ngapunten, Pak. Jadi bangunan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Zaman Belanda dan berulang kali berubah-ubah bentuknya dari sejak zaman Belanda atau sebelum Belanda, bahkan lebih lama lagi adalah merupakan petilasan. Nek wayahe dibuka engko bab nek dibuka saiki gempar. Oh, nggih. Jadi ada karena dukungan secara formalnya belum kami temukan baik dari para arkeolog ataupun antropolog ataupun yang lain sejarahnya dari dulu-dulu Ikatan Sejarawan Indonesia belum ada yang memfokuskan tentang tempat ini. Jadi semula tempat ini sebelum jadi seperti sekarang, yaitu ada tambahan menara baru dari Monumen Pes, yaitu yang ada jamnya. Oh, okay. Nah, sedangkan menara lamanya yang 3 lantai tanpa jam, kalau disebut yo menara pena. Jadi nek digabung akhirnya kita rencana IKN itu kawasannya namanya pena jam. Jadi kini pena sebelah jam, nek digabung pena jam. Jadi mulane mbus kabeh wis gak sengaja kaya wis ana sing ngatur kabeh. Demikian juga saya saat menemukan ini juga tanpa sengaja pas setengah jam 1 jam dari masuknya waktu berdirinya sejarah
dari rangkaian peristiwa besar pertempuran 10 November 45 yang merupakan pionir, embrio ataupun pelopor daripada pertempuran yang ada di Indonesia secara global ya. Jadi yen nek gak ono, iki satemene gak ngomong ngono wae takdir, tapi kayak pelajaran, kayak hikmah ya. Jadi nek gak ono 10 November meledos ya gak ono pertempuran nang liya daerah sak Indonesia. Jadi Bandung Lautan Api, Puputan Bali, kemudian Palagan Ambarawa, ada pertempuran Makassar atau di Manado, tidak ada. Sebab miwit ini nang gone Surabaya. Makanya Surabaya ini sebenarnya kota pelopor, kota pionir. Bahkan akhirnya menjadi rujukan dalam setiap keadaan sehubungan dengan kondusivitas negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, ya khususnya nek kota itu Surabaya, nek provinsi Jawa Timur barometernya. Jadi itu. Jadi nek cerita tentang bangunan ini berubah-ubah fungsi dan bentuknya, fisik maupun fungsinya. Dari cagar budaya awal, iki saat temene saat dulu ono bangunane ya kuburan. Jadi kuburan ini para bangsawan Jawa. Nah, di tengah-tengah kuburan pendukung itu ada petilasan semacam sing dimulyakno dhewe. Yaitu petilasane Eyang Prabu Erlangga sing didadekno jeneng universitas atau perguruan tinggi di Surabaya, negeri Surabaya. Nah, kemudian kalau mau ditelusuri wae kenapa wong singgasana keratone ana nang sekitaran Pasuruan, kerajaan Kauripan, tapi kok tahu nang kini. Nah, ana apa? Nah, itu sing belum ketemu. Jadi petilasannya itu di gedung ini Pak ya. Gedung ini. Jadi ya kemudian oleh kepentingan-kepentingan dari para penguasa zaman-zamannya itu, diantaranya penguasa masalah ya pada akhirnya disebut penjajah. Sebenarnya mereka awal-awalnya ya gak iso disebut penjajah. Nah, karena apa? Leluhur kita, para bangsawannya, ya sepuroi, negeri tetesan surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu ya. Nah, jadi kamu ngitalir, kamu nginopo, sekono kabeh lho gini. Jadi ibaratnya koyok terkesan masyarakat pribumi koyok males. Nah, terus akhirnya misalnya duwe wit-witan ketepaan kadek nandur buat lombok cukul jadi wit-witan lombok wakeh. Jadi sak kebun sak ladang. Lah sing diperlokno karo rumah tangga sing ana kebune lombok memang mek paling sak cowek. Dulek gawe rujak cingur karo rujak anu ya. Lah liyane lah bosok. Nah, iku teko bangsa manca rene, Eropa iku. Waduh emane padahal kono wangel iki. Iki kok mek digawe sak cowek. Ah tak paranane sendiri kebun lombok iki. Nah, diglenik karo wong manca mang bangsa lainnya. Ya apa nek iku timbangane mbuak bosok. Wong sing mbok pangan cukup-cukup sak cowek iki mau. Terus karepmu apa? Wah, gaya bangsawan lho. Tak rewangi lho kono angel. Engko tak wis ya apa? Ya coba pek tok. Akhirnya ya wis tak tuku. Akhirnya dibawalah ke mancanegara, disebarkanlah palawala apa istilah polowijoan ya. Polowijo. Heeh. Hasil bumi. Jadi hasil bumi. Nah, karena asini gak jaluk tolong. Dari tekor inilah dengan harapan mereka dibutuhkan. Jadi akhirnya setengah iya timbangan bosok. Iki mumpung ana ulo marani gepuk, arep ngedolno sing bosok gak dadi bosok maneh. Nah, akhirnya digawa untung. Lambat laun orang yang menolong pasti lebih karakternya itu lebih mampu. Iya. Sing njaluk tolong pasti lebih lemah. Dino
mulai sharing enak-enakan glini-glinian. Oke, iya wis tak tukuni ulo 100 kilo. Iya wis bawon. Tapi gak ngomong tiba timbangan di bosok ya. Wis gowo. Suwe-suwe lho. Mereka serakanya teko. Iya. Karakteristik manusia nek kedunya niku lambat laun serakah. Gak boleh berkah, boleh serakah. Nah, akhirnya ngenyang. Iki kapalku iki kadang-kadang iso teko apa saulan, rong-wulan ngentekno barangmu gak iso. Iki nek iki dipotong ngene-ngene tenagane ngene. Wis 75 ah. Nek gak gelem ya wis kon 75. Berjalan waktu lagi dadi 50 dadi 20, akhirnya karena lemah bangsane awake dhewe mau baru muncullah sifat keserakahan didampingi dengan sebutan penjajah. Jadi iku ceritane. Jadi awake dhewe mang kudu nyadari hal itu. Karena awake dhewe terkesan males. Karena sembarang ono. Surga Nah, tongkat dan batu biasa. sedangkan karakteristik wong nek luwe ado dari bumi istilahnya apa lahir coer. Jadi kakang kawai awake dhewe hari-hari ini nanggone Surabaya misalnya. Ya awake dhewe arek Surabaya asli yo meni koyo males. Tinimbang arek sing teko desa-desa kaum urban apa maneh sing kaum transmigran toko luar-luar pulau, apa maneh sing imigran sing toko monco liya negara. Jadi daya survive-nya semakin jauh dari asli bumi kelahiran itu terkesan secara otomatis daya survive-nya itu meninggi. Dia mempengaruhi kompetisi. Jadi wani ado toko omah dhek kudu siap sak sembarange. Bahkan ono maneh ngomong wis gak peduli halal haram wis ojo maneh sing halal sing haram wae angel lah. kadang diundang Diundang. Gila diseruput sih Min. monggo nek badhe ngerokok Pak bebas Ayo. niki dirokok-rokok men. Iki lho gone sopo. Kok malah campur sing magano. Iya. Pak Suci iki Cak. Alasan lho. Iya. Aku rokok apa ae nek sampean teko rene, Nggih. kabeh sing seneng duwe rokok merek Citu. Mergane rokok salarang-larange merek apa ae nek nanggonku tak rubah. Biasa aku gak ngene, gak leren nyilih iki. Aku nggowo. Rokoke gak ono. Lah sampean nggowo. Merek apa ae tak ganti. Merek Bokor Mas. Bondo korek Mas. Bokor Mas bayar. Kuat itu baru ini kan. Rokoknya merek apa? Bokor Mas. Masih yo di Samsu, Sampurna, Jarum, Gudang Garam, moro nang aku tak ganti kabeh jenenge Bokor Mas. Bondo korek Mas. Ya. Alhamdulillah. Jadi niku tadi sama Pak Zainal sudah diceritakan mulai sejarah ini, bahkan sekilas pandang awalnya itu sebenarnya bukan penjajah loh. Itu sebenarnya awalnya. Nah, ini menarik saya garis tarik tentang Bung Tomo tadi. Ya. Nah, Pak Zainal tadi sempat menyinggung bahwasanya sampai beliau pernah jenengan di pernah sowan ke Habib bahwasanya kalau ada tadi Arabnya keluarganya. Nah, ini menarik loh. Kok sampai tahu, sedangkan Hari Pahlawan itu salah satu ikonnya kan Bung Tomo, arek-arek Surabaya yang makin kata Allahu Akbar. Ini beliau ini siapa? Nah, kan kok berani cerita dan bahkan tahu. Ya, masih keturunan keberapa jenengan? Jadi ceritane nek dihubung-hubungno karo Bung Tomo, itu beliau itu yang saya sebut tadi, ibu saya lahir ke Bangsren, Bung Tomo cacake lahir nang Blauran, adik Bung Tomo, mbak ibu lahir nang Maspati, jenenge Budi Lastri, adik ibu sing sampai rodok sepuh urip niku ana jenenge Kolonel Gatot Suprapto. Iku
lahirnya mungkin yo nang Kebangsren, berarti ibu kurang Kebangsren. Kampung Burine gedung bangunan iki. Terus ana maneh jenenge Subastuti anake. Subastita. Dadi wong tuwane ibuku, wong tuwane Bung Tomo niku nek sing lanang arane Raden Kartawan Ciptowijaya. Ya sing wedok jenenge Raden Ayu Subastita. Sing turunane bapake wong Demak, ibuke wong Sampang Tambilengan Madura. Anake Yai Madura. Sing Demak jenenge Raden Mas Nata Sudarmo. Goleki dulure sampai nang Madura kecantol anak Yai Madura dikona Jawa. Nah, terus mari ngono lah nek sing Bacip Banang teko Banang teko ibu teko Bung Tomo iku turunan Tanon karo Katong. Nah, Katonge Ponorogo, Tanone Kediri. Nah, mula ana crita engko nek iki bahas mulai lahir sampai meledos 10 November sampai dadi apa Bung Tomo ya cekak cukupe ketepaan aku anak lagi ibu senengane cerita tentang cacake. Dadi tokoh sing ibaratnya ngefan. Duduk liyane. Dadi cacake dhewe. Mergane sing paling cilik ngerti dhewe istilahé yo ceritane Mbak Cip iku mlayu teko Kediri waktu iku nang Surabaya akhirnya dadi pegawai Guminte Kota Paraja. Saiki Kota Madya atau apa? Kota Surabaya Pemkot. Nah, dadi bagian ketepaan Cegatan Peneng. Nah, pas Cegatan Peneng ana wong tuwek. Nyinding-nyinding supaya gak ketangkep. Kaya awake dhewe arepe numpak sepeda motor ana tilangan nek perlu menggo kampung nek. Nah, iku ana jam 2. Nah, penenge sepeda iku. Akhire ketangkep sing wong tuwek Jawa iku mang. Lah ketepaan ana sindampingi. Nah, istilah officer. Nah, moro-moro diparani karo wong Londone mang, officer Londo iku dikaplok. Wong tuwek sing numpak sepeda wis tuwek dikaplok. Wong jenenge mbakku cek enom istilahe brangasan. Akhir diparani wong tuwek kok dikaplok dikibeng. Dikibeng akhir officer e. Gak lidok mari ngono ya akhire sedina rong dina seminggu dipecat teko Kota Parja. Nah, akhirnya jadi ya mau parani post power syndrome apa mari dadi pegawai dipecat pecatan iki. Wah, berarti Pak D. Berarti ngaku berarti Bung Tomo itu Pak D-nya Pak Zainal. Iya. Pak Zain jenengan iki ponakane Bung Tomo, Pak. Nggih. Itu. Dan ada kekhususan. Nah, ini khusus. Jadi cerita dibalik kalau dihubungkan antara Bung Tomo dengan saya. Selepas saya lahir di Rumah Sakit William Booth, pulang ke rumah ganti nama Zainal Karim dari Rahman Karim itu, beliau ini memang saling bukan mengenyampingkan saudara lain daripada Bung Tomo yang saya sebut tadi, tapi ketepaan paling akrab karo Pak Ditomo itu ya ibuku. Jadi ada sejarah khusus di masa menjelang 10 November meletus. Iki tak kompliti pisan. Iya. Jadi menjelang 10 November meletus, Bung Tomo gak ada hujan, gak ada angin, loro. Kaya is demam-demam pinak ngono. Mari ngono ana ibuku. Sun. Tolong po. Nang kon apa dulino nang gone Budi Luki nang daerah minggiran Kediri kono. Beke ana pusaka. Jadi apa peninggalane leluhur sing ditinggal-tinggalno utawa sing iso tak jaluk karo jalukno jarik pisan yo nang Budi. Nah, akhirnya perawan Suntari itu tadi ngomong ke ibunya, ke Mbadok. Bu, iku lho Pak Tomo.
aku njaluk nek ana pusaka leluhur sing bisa ditampa diparingno karo aku. Wis budal turutono Mas Muloro. Atas ridho izinnya ibunya berangkatlah perawan kecil, memang perawan ya perawan lah. Suntari tadi ke daerah Minggiran Ijen. Maka kaget, saya manggilnya Budi Loki. Nah, tumben Sun, sapa piyambak ki? Nggih niki lho wonten mawon Mas Tomo sakit, wonten mawon penyuwune, kok bilih wonten pusaka ingkang saking leluhur damel cekel-cekelan. Mas Tom. Oh alah mulane kuwi nang gone lemari glodakan wae. Nah, atuk tumbuh akhirnya wis memang wayah karena waktu itu adalah milik Tuhan. Enggak bisa dipercepat, enggak bisa diundur. Kalau sudah kun fayakun maka jadilah. Nah itulah terjadinya peristiwa, akhirnya dibukalah di lemari tadi, ditunjukkan, dibawa ke depan. Dilalah kersane Gusti Allah pusaka memang ana keanehan. Dirubung semut muda. Siga ini sing ana ambune cilik-cilik ya. Ha iku berkerumun. Akhir lho ana apa iki, Sun? Terus akhirnya wis Mas Tomu kon sing hati-hati. Memang ana welingi dukun-dukun biyen iki kok pusaka kekno turunane Cipta Wijaya sing lanang. Kenapa kok gak langsung bacip? Bapaknya Bung Tom, bapaknya ibu saya. Ya itulah orang dulu weruh sadurunge winarah. Ya wis iku mau pas kita. Nah, pada suatu ketika akhirnya mari iki karo jarike digulung diwadahi digulung jarik mulih. Nyampe di Surabaya diberikan kepada kakaknya, gak tambah waras, seneng tambah loro, mendekati seperti mati suri koma 6 dino. Wah 6 dino itu mau akhirnya hari terakhirnya itu setelah sakit itu beliau mimpi diceritakan ke Badok. Jadi hari ke-6-nya itu mimpi di White Way, sekarang Siola atau yang kemarin Siola sekarang kantor bersamanya Pemkot itu. Di situ ada perahu truk besar. Nah, kemudian ternyata di dalam baknya yang besar tadi ada ular naga, ular besar terikat. Wah, aku kendel Bu, itu nama Badok. Tak parani, marung tak utaki. Apa? Cancangan nih Mang. Jadi perasaanku wis mari tapi mari tak utaki ilang toko bae truk. Terus ana swara. Terus no perjuanganmu aku sing ngembani. Wah, iki cerita mistik. Di balik menjelang 10 November sehubungan Bung Tomo yang tidak ada sejarah ini kalau saya nggak anaknya Suntari. Bahkan mungkin dulur kuliahnya mungkin ya gak sempat krungu. Iya. Hanya penting didokumentasi. Kan mungkin di Bali kan hanya tahu sekedar sejarah atau pas lagi perjuangan. Iya, itu. Di Bali sebelumnya sampai Benar, koma 6 hari mati suri berarti. Nah, kemudian setelah itu bilang barulah proses menuju ke 10 November 45. Jadi bisa jadi pas nanggone gedung ini. Jadi gedung ini tertoreh dari napak tilasi Bung Tomo baru tanggal 1 September 1945. 1 September 1945. Bung Tomo karo kanca-kancane sekitar 50 wong 45 sampai 50-an yang bekas karyawan-karyawati ini kantor berita zaman penjajahan pendudukan Jepang. Namanya kantor berita Dome di Jalan Pahlawan nomor 114 yang kantor kecilnya Pelni, yang bukan kantor barunya yang bertingkat. Jadi yang masih utuh bangunan itu sekarang katanya jadi salah satu apa ngono iku ya koyo Alfamart, Indomaret, bayar Alfamart, Indomaret atau ya apa sini emang gara-gara harus sebutan lali. Gre. Iya sembung kok iya. Jadi itu sing dadi Indomaret apa Alfamart mang akhirnya karena tanggal 14 Agustus
nyoba bom atom akhirnya diledakno nang Jepang. Iya. Akhirnya Hiroshima Nagasaki seperti itu. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat atas kerusakan 1-2 bom saja, namanya B-29 bom atomnya. Nah, akhirnya berpengaruh terhadap pendudukan Jepang di seantero dunia yang sudah dikuasai atau diduduki oleh mereka. Nah, kebetulan majikane Bung Tomo dan kawan-kawan itu kan Jepang. Iya. Nah, jadi tapi gak nyekel pistol, nyekel pena, termasuk Bung Tomo. Jadi selain pena sadurunge perangan ya nyekel ulek-ulek paling padine gawe rujakan karo kanca-kancane. Heeh. Mulane saking senenge biasanya nyekel pulpen akhirnya dadi 10 November iso nyekel pistol, pistole dobel. Ah diguyu karo dulur ya diguyu karo kanca-kancane. Heeh. Dadi kan kiri nyekel pistol. Heeh. Ndi ono nek dadi tentara pistole dobel yo. Jadi akhirnya pada tanggal 1 September mereka sepakat. Sebelumnya terjadilah rembukan juragane wae dhewe apa istilahnya kentir, karena waktu itu mungkin bahasanya orang Jepang di luar negara Jepang maupun di dalam itu isine gak diolehi. Malunya mereka dari pandang sudut pandang kualitasnya itu lebih tinggi daripada kita. Nek isin awake dhewe lah al haya minal iman. Iya. Malu sebagian daripada iman. Tapi gak oleh sampai bunuh diri, harakiri. Iya. Nah, sedangkan Jepang enggak. Maluku adalah harakiri. Kalau nggak bisa menjaga Tenoheka atau apa-apa istilahnya Yoko Kaisar ataupun kiri. Waktu itu pilihannya loro, balik nang negara apa mati nang kene ae aku. Nah, akhirnya kelimpungan kan juragane. Timbangan ngedepi juragan sing gak normal, sepakatlah pindah akhirnya nemu nang tunjungan nomor 1 iki. Jadi 3 kolom dan 3 lantai ini dipakailah oleh Bung Tomo dan kawan-kawan mantan karyawan-karyawatinya kantor berita Jepang Dumai perwakilan Surabaya dengan namanya kantor berita namanya Indonesia, jadi disingkat KBI, yang pada saat itu mirip dengan singkatan yang sama dengan organisasi yang lain ataupun lembaga lain, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia, yang ketepaan Bung Tomo juga jadi anggotanya Kepanduan yang cikal bakal daripada Pramuka sekarang itu. Nah, KBI berdiri di tempat ini baru 2 minggu berdiri lebih sedikit, ada kejadian penyobekan bendera merah putih biru, bendera ini Londo nang hotel Yamato atau Oranye, atau itu berganti nama 6 kali. Hotel Yamato itu? Ya, dari yang pertama LMS, nama pemiliknya Luther Martin Sarkis, kemudian jadi zaman Londo Oranye Hotel, kemudian zaman Jepang Yamato Hotel, balik mana sempat atau enggak tahu Oranye, kemudian jadilah Majapahit. Kemudian berganti lagi Majapahit Mandarin Oriental, kemudian balik mana jadi Majapahit tok, saiki balik mana saiki jadi Majapahit Savitel Akor Group bintang 5, tapi Savitelnya gak ditulis, jadi tetap Majapahit tok gitu. Jadi di Mojopahit itu 19 September saya menemukan dalam sebuah buku Surabaya dalam lukisan yang olive paintingnya itu dilukis oleh pelukis perjuangan Cak Sokip almarhum. Nah, itu lukis-lukis perjuangan dari nang dia dilukis imajinasinya Cak Sokip. Nah, di dalam salah satu lukisan atau sinopsis keterangan singkat tentang lukisan waktu itu, lukisan kejadian 19 September 45, di situ ada ya apa yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Wirawati Catur Panca, yang ketua umumnya ketepaan
koncone Bung Tomo waktu nang kene anake pejabat wali kota Surabaya. Jadi namanya Bu Lukitaningsih Irsan Rap Supandan, Rajamin Supandan. Bu Lukitaningsih, wartawatinya kantor berita ini, temannya Bung Tomo. Nah, dalam sinopsis itu tertulis bahwasanya Bung Tomo yo termasuk MUU, rada unik nyentrik ngono Bung Tomo pancen mulai cilik. Jadi MUU manusia umum. Jadi naik ke atap lantai 2-nya kantornya, kemudian nyampe di depannya Hotel Mojopahit, masa tidak segera bubar sebelum diajak bersama-sama nyanyi lagu Indonesia Raya, ya dipimpin diajak karo Bung Tomo mari nyuwek. Nah akhirnya setelah nyanyi Indonesia Raya masa bubar, tapi gak malah mendingin suasananya, itu adalah embrio perlawanan. Jadi akhirnya terjadilah peristiwa sektarian meneruskan perampasan senjata tentara Jepang nanggone Gubuk Pojok, nanggone termasuk apa tugu pahlawan sing sempat jadi apa zaman londo gedung pengadilan mati ini Cak Durasim. Jadi sampean kayak ngene iku bajuli kayak ngono, aku ya sempat tahu kayak ngono. Iku ana cerita khusus nang Surabaya iki terwakili oleh para seniman zaman londone Cak Durasim. Zaman londone W.R. Supratman. Jadi waktu nyanyi lagu Matahari Terbit nanggone Nirom saiki dadi Sempat Westi, saiki Marriott Hotel. Nah, iku biyen pemancar radioan. Nah, nyanyi Matahari Terbit lagune judule dipikir Boloe Jepang. Akhirnya mari nyanyi nduk ana intel digawa nang Kali Sosok, mbok diinterogasi digebengi apa karo wong Kali Sosok sipire, akhirnya diulino wis loro tambah loro, akhirnya untuk seminggu sedo pas tanggal 17 Agustus tahun 1938, tepat 7 tahun sebelum kemerdekaan itu Pak WR senimane. Zaman Jepang Cak Durasim gara-gara nyanyi ngidung kok sampe ngawiti mau bekupon omahe doro melonipun tambah sengsara. Akhirnya ditangkep dilebokno nanggone saiki tuku pahlawan iku biyen gedung pengadilan Londo. Jadi Rat Van Justice. Zaman Jepang Londone hilang, didudukan Jepang jadi markas ke Kempite. Jadi Kempite kok polisi ngono, polisine Jepang. Wareng itu. Nah, pas iku mau akhirnya Cak Durasim akhirnya sing nangkep duduk Londo, sing nangkep Jepang. Karena kuatin bangkitno provokator dengan jula-juli, mulanya ojo apa gaya-gaya karo seniman. Dari seniman itu diantaranya W.R. Supratman, Cak Durasim. Lah zaman anyar ya mbok sampean sebut nek Cibongso Monco ya sebutan tapi aku mlebu medhaeng. Tapi yo apa zamane pancen ngono, arepe gak diomong ya apa. Dadi hukum jare ana sara ya tambah sangsara nasib bangsaku nek awake dhewe diwedeni gak wani enggan segan bahkan takut berbicara tentang sara, itu malah sengsara nasib bangsa pribumi. Nah, itulah terjadilah akhirnya jenenge seniman ludruk kadek ludruk baringan arane Cak Markeso. Ya buku omahe doro iku mau. Lah, zaman anyar saking aku gak gawe blangkon iku mau tak plagiat apa istilah nek lagu dijiplak rada meleset-meleset itu parodi. Tak parodino bekupono maitoro tonggoan pakuwon tambah sengsara. Nah aku ngakoni kumane pakuwon 10 tahun iki. Nah, sing gak mungkin iso di penjara Kundoro ngono gawe arto. Jadi mulane aturan tinggal aturan nek diganti karo lurune Londo Jepang tajem
plurune niku lim saiki lemes, cincin lah, damai. Terus kapan iso dihukumi? Sing dihukumi aku tok. Akhirnya salah hukuman, aku seneng dihukum. Akhirnya iku mang wis males ngukum jenal, akhirnya mulak mate-mate dhewe nang pojokan dijarno 10 tahun. Angko akhirnya membebaskan diri, mari kunjoro diri, membebaskan diri dalam kurung bersyarat. Dan hanya saya yang mungkin bisa untuk onani tentang pencalonan WNI seluruh warga negara Indonesia berhak yang sama, berhak dipilih dan memilih. Jadi aku istilah atas nama para pahlawan Indonesia akan tampil karena usia saya sudah mencukupi dan beberapa hal lainnya, dan insya Allah nanti baru tanggal 10 itu nanti dengan cara silent operation underground kayak zaman berjuang biyen. Nek biyen enak Pak Deku, radio ini Pak Situk loro. Mau saiki media yo gak atape akeh. Nah, saiki TV ayo wis akeh. Radione ewonan. Kokorane yo atusan ewu mungkin ya. Online, cetak. Nah, akhirnya saya diberitahu untuk menjalankan secara surat, menyurat sesuai lambang perjuangan saya selama berada di Surabaya sejak saya jadi warga DKI tahun 89. Jadi karena pekerjaan saya pindah, akhirnya saya jadilah yang waktu itu terputus saya tadi cerita, mulai teko Wiliabo, teko nang omah, Pak Di teko nili adik tercinta, duwe anak anyar, ketepak anak anyar iki terus dijaluk karo Bung Tomo. Sun, anakmu iki tapek Sun. Ge adik-adikane Nana. Nah, Nana itu putri bungsunya beliau. Jadi Dokter Anda Ratna Sulistami, yang keempat, anak Bung Tomo 4. Pak Jainal sendiri pas Bung Tomo meninggal, itu usia berapa? Kelas 1 SMP. Jadi kelas 1 SMP waktu itu. Kelas sekitar 12-13 tahun loh Pak. Ya, 12-13. Berarti Pak Jainal ini juga anaknya Bung Tomo ya? Iya, secara goib. Keponakan dan juga soalnya gawe korek larang minggu ten pasar maling. Berarti duduk TV 5 itu. Nah, Tugu Pahlawan jam 5 isuk. Tak kongkon langsung dari TP 4 itu langsung loncat TP 6. Direktur utamanya Richard Tadia Sastra ketemu aku waktu itu. Yo sadurunge aku begendeng 10 tahun itu. Ajakno dipikir guyon aku. Jangan TP 5 lho. Habis 4 kali kan 5 Pak Jenal. Iya, tapi itu jaga kedahuluan arek-arek kampung Surabaya. Apa Pak Jenal? Lah, enggak tahu ya. TP pagi. Terlalu lama sampai di kantor di dalam. Enggak pernah main di kampung-kampung kayak saya. TP 5 itu kalau ada arek kampung pakai baju bagus, disapa sama temannya. Wih, papi kambing ini tuku nang ndi? TP 5. Maksudnya tahu, Tugu Pahlawan jam 5 isuk. Makanya lompat Pak, lompat. Sudah kedahuluan de facto namanya, mestinya bayar hak atas kekayaan intelektual. Singkatannya TP 5 ganti, langsung TP 6 aja. Akhirnya kok kejeglong TP 5. Bangunan 6 itu ya kukut. Pahlawan dilawan, channel pahlawan itu. Tapi nek pahlawan teko rene girap-girap mlayu kabeh. Tapi ini sampai entek untuk songo ya gara-gara ngelakoni hukumannya Pak Kuwon. Jadi mulane apa sih? Wong aku yo gak golek bati. Nanti sampai saiki aku yo nek ana nemu apa harta duniawi ya sing ketok harta milik Jenal. Nek nemu usiran aku nang ngojo nang luar Jaya Indonesia. Udah luar Surabaya. Wong pindah nang planet Mars. Pluto Mas. Gini Pak, menarik ini. Tadi banyak kisah yang jenengan cerita tentang, bahkan ada tadi sampai mati suri. Lah, ini yang menarik. Kan waktu 10 November sebelum
pecah. Bahkan Pak Jainal tadi sudah menjelaskan Ya. embrio. Kalau nggak ada 10 November mungkin yang lain-lain nggak ada. Lah, kan banyak tuh Pak pahlawan yang di situ. Lah, kenapa Bung Tomo kok salah satu menjadi ikonnya 10 November? Ya, mengurangi, mengecilkan dari Pahlawan para yang perjuangan lain, para iya. pahlawan lainnya. Jadi mengerodokno keliru telat titik. Nanti diawe di karo Fatihah. Nggih. Dari para syuhada ul mujahidin. Nggih, nggih. Monggo. Jadi mari kita bersama sementara memanjatkan itu untuk beliau-beliau para syuhada ul mujahidin. Nggih. Bil Huruson Syuhada ul mujahidin Islam, Syuhada ul mujahidin Nusantara sejati, Syuhada ul mujahidin Indonesia Raya sejati, Syuhada ul mujahidin 10 November 45 sejati, Syuhada ul mujahidin Monumen Pes 45 sejati. Al-Fatihah. Allahumma bina Allahumma rahimna Allahumma rahimna wa rahimna wa ihdina sirata mustaqim sirata sirata alladziina an'amta 'alaihim. Nggih, monggo dilanjut. Nggih. Jadi sejarah tentang bangunan, tentang 10 November secara global. Jadi sengaja nggak sengaja. Jadi di tempat ini Tuhan memberikan saya sebagai penemu, pelestari, perenovasi, revitalisasi komplit. Nah, saking akeh akhirnya sing cekak cukupe dadi juru kunci ngene. Jadi sengaja nggak sengaja karena rezeki Allah itu hanya dua bentuk, nilai dan materi. Jadi Allah, saya akan kalau nggak bersyukur nanti walai kafatum minata bila sadis. Nah, mula aku gak oleh merasa gak masih tak dunia brono dalam bentuk materi saya, ya sampai semuanya lebih dari saya. Tapi kalau nilai jangan pernah mengatakan itu di depan saya, bukan saya sombong, enggak. Karena secara nilai aku digerujuk, saya digerujuk teman-teman karo Gusti Allah. Nah, itulah yang saya syukuri. Jadi dalam bentuk nilai diantaranya di tempat ini tidak ada rahasia. Jadi apa sing di omongno karo wong Jakarta, apa sing diomongno karo wong Jawa Timur, apa sing diomongno karo wong Surabaya, apa sing diomongno karo wong Genteng, kecamatan, kelurahan, kampung, Kebangsen. Itu koyok-koyok aku krungu ini ya gak goib, gak koyok Desik Minun Dalar Men Bionic Woman jangan biyen ono film. Tapi wujud-wujud kono wujud menungso sing teko rene. Kadang lipat mimpi. Dadi apa wae karep inamal amalu biniyah, niatane nek wong menggena apik. Napa dikan mlebet ya Pak sing. Nah, ya itu banyak. Kalau nek sampean termasuk indigo gak iso turun nang kene bentukan terus nek aku mbatesi. Kula indigo, Pak. Indigo iki. Kadang aku guru bayar, kadang pedo. Iya. Ayo iki tolong ya. Iya, wong 24 tahun ngurusi iki. Swadaya. Gaya lah, aku gara-gara wong Kusura iku ono Cak Banteng biyen kok. Jenenge Insinyur Banteng Soekarnoto. Nggih. Nang ya apa nang? Oh, arek Surabaya. Sombong dhisik, soge kari. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Saya kembalikan tadi Pak Zainal. Kan saya tanya. Dalam peristiwa 10 November itu kan banyak pahlawan dengan kita Fatihah tadi. Kenapa yang jadi ikon untuk Bung Tomo? Ya, dari gini. Hasil penelusuran asli ini saya datang dari Jakarta pada tahun 93. 93. Masih masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Saya sudah menjadi MOU waktu itu, yaitu menjadi pemerakarsa penyelenggara pelaksana lomba pidato Bung Tomo yang pertama, yang waktu itu berkantor sekretariat
di Pusura Jalan Yosudarso nomor 9. Wah, padahal waktu itu pun Pusura nggak ada orang berani datang. Selepas kejadian tahun 84-85 yaitu Petrus penembak misterius, ya, akhirnya sing merasa preman atau tahu duwi salah atau apapun minggat gak wani teko, sing wani teko wong tuwek-tuwek ngurusi makam tembok sing dipimpin karo Pak Toha Naim, sing nanggone staf iku jenenge Cak Jamari, Cak Dula, Cak Ramelan. Ternyata beliau-beliau itu mengaku kepada saya setelah 2 tahun setelah acara. Sebelumnya nggak ada tahu kalau saya ini ponakan Bung Tomo. Sampai 2 tahun berjalan wong Pusura baru aku ketemu. Jadi boloni Bung Tomo, laskare Bung Tomo, laskar rakyat sing rata-rata gak tahu dadi tentara, gak tahu dididik kemiliteran. Iku sing ngurusi apa makam tembok, yo makame leluhurku sing Jarur Ibu. Jadi buyutku, mbah-mbahku, terus dulur-dulure ibu, ponakane ibu, iku ana nanggone kuburan tembok. Iku sing ngurusi waktu iku Pusura biyen ono rusep. Ati wis kemai, ge opo sembarang nanggone tembok. Diresiki karo wong Pusura. Akhirnya pada saya datang yang hanya itu dan klinik. Jadi klinik medis Pusura waktu itu ada sudah diberi tempat. Nah, kemudian pertanyaan salah satu ketuanya Pusura waktu itu, ya Pak Cak Banteng Soekarnoto, Insinyur Banteng Soekarnoto. Jadi Kak Salam lo bukun di. Nonton apa? Lho, karo ceritane Pusura ta? Mboten. Nah, jadi akhirnya beliau bercerita. Asal ruah itu Pusura sejak kasus masa 33 zaman Petrus, Pusura hubungannya karo pemerintah ireng. Jadi istilahnya petek. Yo karena arek-arek yo sebagian iki yo kene sambil nunjuk ini temboknya. Sebelah temboknya itu kantor Cak Nuralim, Gemas, generasi muda arek-arek Surabaya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Kita cek putih bersama-sama. Gua yang makiti umur 23 kurang tahun 93. Nah, akhirnya saya hadiahkan dan dilala kesana Gusti Allah. Saya juga nggak tahu siapa Mas Basopi, Gubernur Jawa Timur saat itu, dan belum jadi waktu saya datang ke Pusura itu. Ternyata Allah menakdirkan jadilah Pak Basopi Sudirman Gubernur Jawa Timur periode waktu tahun 93 itu baru 2 bulan. Oktober kalau nggak salah pelantikannya, November teko nang acaraku. Gak ngurang gak ngilang-ngilangi jasane putra barepe almarhum Pak Ditomo, Bung Tomo, yaitu Pak Bambang Sulistomo. Jadi saya saat itu dipertemukan dengan Pak Basopi. Waktu itu masih status sudah jadi itu. Nah, akhirnya berkenan hadir. Nah, karena ternyata Pak Basopi itu salah satu komandan waktu kejadian penembak misterius itu. Jadi akhirnya pure dan bahkan jadi pemimpin Jawa Timur. Akhirnya barulah yang pada delik ataupun wis golek duit liyonggon teko kabeh, tapi aku balik Jakarta. Dan antiknya lagi, MUU-nya lagi, piala bergilir menteri paling cilik karo Pak Harto karo Budin, Pak Harmoko, Menteri Penerangan RI. Ya. Jadi piala bergilir. Nah, iku arek Banyure, Bu. Misdi jadi juara pertamanya menerima piala bergilir itu karena sudah 3 kali berturut-turut. Akhirnya wis PN aku tak gawe duplikate. Ternyata dia kepingin melok terus. Ngiki nek kon melok terus kalah kabeh akhirnya gak ono peserta. Ya, akhirnya yang menyelenggarakan orang lain, lembaga lain meneruskan. Akhirnya bolak-balik juara penyiar radio. Penyiar radio Jamisdi. Jadi yaitu akhirnya dipikir iki opo sih? Bung Tomo terakhir di penjara, dibebaskan tanpa syarat. Nanggo di Cipinang karo yo omongan Pak Harto yo
dengan otomatis mengetahui Pak Harto kan. Iya. Jadi sempat terakhir tuh satu tahanan dengan Pak Subandrio di Cipinang, terus akhirnya bebas tanpa syarat, berangkat haji, meninggal saat wukuf di Padang Arafah itu pas saya kelas 1 SMP. Jadi saya kalau ditanya sampai Muhammadiyah apa NU munu ya Islam ae, aku sembarang ilmu gak sengaja dikei kabeh. Muhammadiyah ya ro dasare jare sing Muhammadiyah ya apa bener. Sing NU ya aku ro sembayang ae, aku sok loro karo. Dadi mulane nek sembayang bacaane sing disirno diunekno mlayu kabeh jamaah. Mau kadang-kadang iftitah tak waca loro karo. Sujud karo rukuk tak waca loro karo. Dadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bir. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Nek sujud padha Muhammadiyah NU rada beda. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Aku pancet Muhammadiyah ning subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma bir. Iftitah Allahumma baini wa baina. Nek apa NU tapi alhamdulillah saking apa sering apal kadang pada ono donga sing paling jeru nang ngono doa iftitane wong NU dulu Muhammadiyah inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu yang menyebabkan Bung Tomo sampeyan tadi saya katakan yang sampeyan tanyakan di antaranya antara yang keluar dari mulut, suaranya dari mulut dengan hati ada ridho Allah di dalamnya. Sehingga bapakku sing mau monco Kalimantan sampai teko ngejak konco-koncone Banjar, konco-koncone Dayak. Bukan di sini 10 tahun diarani begendeng ya begendeng, aku kader di Mustan. Nah aku pemimpin ini kader di Mustan, nah aku demo koyok liya-liyane ya gak iso. Aku demo ini rodok nyeleneh. Diumumkan mogok makan, mogok kerja, aku gak. Demo saya 2 kali memenjarakan diri. Yang pertama 96 hari, yang kedua 9,6 tahun. Dan bebas bersyarat. Karena kesuwen akhirnya syaratnya apa engkau 10 November tak omongno. Dan itulah yang akan saya diberi oleh para pahlawan, salah satu kunci, bahkan mungkin kunci akhir sesuai inisial nama saya nek basa Inggrisnya Zainal Karim, Z atau Z Ki. Z itu huruf terakhir, burine Ki itu ya kunci akhir. Aku diparingi pirsa. Yen ora ditampa ya wis kon wis nyampe. Jadi apa yang saya lakukan sesungguhnya tanya anak-anak istri-istri saya. Jadi Jerbasuki Mowo beliau. Jadi mutu dari Provinsi Jawa Timur. Jadi like or dislike ataupun sadar nggak sadar, kalau kita memperjuangkan sesuatu bergantung pada level tujuan perjuangan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar pengorbanannya, yang kadang kita sengaja maupun otomatis sengaja. Jadi sampai harus seperti itu. Jadi makanya al-afu to my wife. Jadi al-afu, mohon maaf saya pada para anak-anak putra putri saya, baik kandung maupun yang anak angkat, pada para saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Jadi sekiranya Tuhan tidak menuntun ihdinas siratal mustaqim saya di dalam perjalanan hidup di dunia ini yang sesungguhnya tiada kematian, hanya berpindah, bertukar kehidupan biasa di dunia dengan kehidupan yang abadi di alam akhir. Kata Ebit, hanyalah tidur panjang. Jadi langit sapitu, bumi sapitu, uga menungso yo lapisan pitu. Perjalanan ini menungso teko urip, sekedar urip sampai urip sajatining urip nang alam boko iku pitu.
Jadi engko nek didawakno maneh yo iso pitung dina lungguh karo aku. Kakak mari 9,6 tahun. tahun. Ya di sini ini Pak. Ya, nanti 10 November malah wis pas 10 tahun. Opo? Ya, jadi nggak ada orang banyak tahu. Iya. Kalaupun tahu ya karena wong antik. Ya MUI manusia orang umum. Ya sebaiknya wis ero tapi gak ero ae ngono. Jadi akhirnya ya itu. Jadi energi saya berbuat ini bukan energinya pure Bapak angkat bertemu di alam gaib karena waktu nyatanya beliau sudah nggak ada, Bung Tomo itu. Iya. Tapi bapak kandung saya. Jadi bapak kandung saya lah yang ada MOU-nya. Jadi karena pidato Bung Tomo karena mengandung unsur Allahu Akbar. Jadi kalau saya sebut pidato itulah gambaran Bhinneka Tunggal Islam pada tahun 45. Yang mana memang perbedaannya sudah ada. Muhammadiyah wis ngadeg persis ono mungkin NU ono, tapi mengapa mereka menanggalkan golongannya? Karena Allahu Akbar itu. Jadi makanya yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa lain yang berisme-isme atau beraliran mengatur kenegaraannya berbeda dengan kita, Pancasila sekarang kalau di sini itu yang paling ditakuti Islamnya. Karena lainnya kan minoritas. Terlebih misalnya komunisme, kapitalisme. Musuh terbesarnya mereka kalau sudah di Indonesia adalah Islam. Jadi makanya sedikit harus menyentuh politik karena nggak mungkin nggak ada hubungan dengan politik. Kita hidup di dunia, baik agama pun, kepercayaan, keyakinan pun, itu pasti juga katanya nggak boleh ngomong politik. Kalian pasti berpolitik. Entah itu politik diri, politik keluarga, politik lembaga, politik yang lebih besar lagi. Jadi makanya if in humanity, permanusiaan, di dalam kemanusiaannya kita sama manusia. Tapi kalau sudah turun makhluk ini rambut sama hitam kadang bedo. Ojo maneh marung lah rambutnya jagung londo, sing Eropa, sing keriting, kaya mie. Nah, Afrika niku. Lah iku lho beda. Jadi makanya perbedaan itu adalah rahmat. Kalau tahu maksudnya, yang sesungguhnya perbedaan kalau rahmat itu berhenti saat berbeda. Itu pada saat debat diakhiri oleh kalimat kalau Islam amalina wa amalukum amalakum. Suma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, tapi kalau debat gak berhenti mulai buyar baru glondok, akhirnya jadi dendam, jadi jotak-jotaan, siwa-siwaan nih istilah jadi kemudian jadi pertikaian, pertengkaran, perang. Disitulah perbedaan adalah laknatullah alaih. Ya karena kebalikannya itu perang itu ya damai. Tapi karena kemampuan iblis beserta sekutunya menjelang akhir zaman ini, yang hak katanya hak, yang hak katanya hak. Akhirnya umat manusia menjadi bingung, hak, akhirnya nah, akhirnya mutah, akhirnya bingung. Supaya gak bingung, apa akhirnya kudu nyekeli al-haq, Allahu Akbar nek wong Islam yang maha benar. Jadi itu